Halo Sobat Sastra, selamat datang di podcast kami di mana kita ngobrolin sejarah, makna, dinamika sejarah sastra Indonesia. Aku Helen dan aku Kalista. Hari ini kita bakal membahas perjalanan panjang sastra Indonesia dari awal kemunculannya, pergeseran ideologi sampai pada eksperimental puisi di era digital. Nah, langsung saja ke pembahasannya ya. Jadi sebelum kita membahas terlalu panjang nih, sebenarnya apa sih yang membedakan sastra Indonesia modern dengan sastra tradisional itu? Jadi sastra Indonesia modern itu ditandai dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat ekspresi budaya dimulai sejak awal abad ke-20. Ciri khasnya itu adanya kesadaran individual, nasionalisme, sampai tema-tema sosial dan politik yang lebih kompleks. Nah betul, kalau sejarah sastra tradisional itu lebih cenderung ke lisan dan berbentuk pantun, syair atau hikayat. Tapi kalau sejarah sastra modern itu udah ditulis, dicetak dan beredar luas di masyarakat. Nah, sebelum sastra modern itu terbentuk dengan utuh, ada fase di mana sastra ini disebut dengan sastra embrional. Ini merujuk pada transisi di mana unsur tradisional masih dominan, tapi sudah mulai terpengaruh oleh modernitas. Nah, contohnya ya, bisa kita lihat nih dari karya-karya awal yang ditulis dengan bahasa Arab Melayu atau dengan bahasa campuran antara bahasa daerah dengan Melayu tinggi. Peran surat kabar dan penerbit swasta itu udah mulai muncul di sini. Oke, kita masuk ke periode yang lebih konkret. Di tahun 1920-an itu dikenal dengan masa Balai Pustaka, yaitu lembaga penerbitan milik pemerintah kolonial Belanda. Nah, iya, karya-karya Balai Pustaka itu seperti Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, dan salah satu asuhan Abdul Muiz, temanya itu seringkali membahas konflik tradisi dan modernitas. Tapi sayangnya karena pengawasan pemerintah kolonial, tema-tema kritis dan politik itu dilarang. Ini yang kemudian melahirkan reaksi dari masa Pujangga Baru di tahun 1930. Iya, Pujangga Baru itu muncul sebagai gerakan intelektual di mana mereka itu ingin memajukan kebudayaan dan sejarah sastra dan serta menyuarakan semangat kebangsaan mereka. Di tahun 1954 ini muncul periode baru setelah Indonesia merdeka. Sastra itu jadi lebih realistis, apa adanya, dan menggambarkan kondisi masyarakat pasca kemerdekaan. Nah, makanya ya disebut dengan sastra kisah karena isinya aja tentang kehidupan sehari-hari, politik, sosial, dan salah satu yang menonjol itu Idrus, dan dengan bahasa itu cerpen dari Surabaya itu. Itu bahasanya itu lugas, kadang sinis, kurang kritis. Beda banget sama bahasa puitis di masa Pujangga Baru. Nah, peristiwa ini penting tapi rumit. Nah, pada tahun 1965 itu jadi titik balik karena terjadi peristiwa politik besar, gerakan 30 September dan pembantaian anggota. Dampaknya itu terasa banget sampai di dunia sastra. Lembaga kebudayaan rakyat yang pro-komunis banyak kehilangan anggotanya. Terus habis itu karya-karya mereka dilarang, yang pada akhirnya sastrawan banyak yang diasingkan atau dipenjara. Nah, lalu muncullah manifest kebudayaan dan Manikebu di mana dianggap lebih bebas dan lebih humanis. Tokohnya itu seperti Gunawan Muhammad dan Taufik Ismail. Di tahun 1070 sampai 80-an itu muncul peristiwa penting. Surat kepercayaan gelanggang yang berisi tentang para seniman muda tentang pentingnya kebebasan berekspresi.
Nah, tadi kita udah nyebut ya surat kepercayaan gelanggang itu. Nah, isinya itu intinya itu membahas tentang penolakan kotomi dari seni untuk rakyat dan seni bebas. Mereka itu ingin seni tumbuh secara kemandirian gitu. Oh, oke. Nah, terus juga ada polemik tentang sastra kontekstual. Sastrawan seperti Ariel Heryanto dan Danarto menekankan bahwa karya sastra kontekstual itu berisi harus berbicara tentang realitas sosial, bukan tentang estetika. Nah, tapi tetap jangan lupa ya, di dalam periode itu semua mempunyai puncak tokohnya. Pada tahun 1920-an itu ada Marah Rusli, dan di 30-an itu ada Amir Hamzah dan sebagainya, masih banyak lagi lah. Oke, Sutarji ini juga menarik. Dia bilang puisi itu mantra, bukan sekedar struktur bahasa. Puisinya itu bisa dibilang bebas, eksperimental, kadang absurd, tapi secara kuat punya rasa. Nah, sekarang masuk ke Sekarang masuk ke modern banget ya. Di tahun 90-an sampai 2000-an itu sastra Indonesia itu udah mulai akademik dan eksperimental banget. Maksudnya akademik di sini itu karya sastra mulai dibedah di berbagai kampus-kampus tapi di saat yang sama banyak juga penulis mengeksplorasi bentuk dan gaya bahasa. Nah, sampai muncul pengadilan puisi di mana kritik sastra itu udah dijadikan pertunjukan. Puisi itu diadili oleh kritik dan pembaca. Menarik ya? Banget. Data yang paling revolusioner adalah munculnya sastra siber. Penulis bisa langsung publish cerpen secara online. Akibatnya banjir cerpen di banyak media sosial. Wah, udah panjang banget ya pembahasan kita mengenai sastra ini, dari balai pustaka yang konservatif sampai cerpen viral di internet. Semuanya memiliki tempat sejarah sastra Indonesia masing-masing. Wah, yang paling penting itu kita sebagai generasi sekarang jangan cuma jadi pembaca pasif. Kita bisa belajar dari sejarah ini untuk menulis, mengkritik, bahkan menciptakan gaya baru. Setuju. Jangan lupa terus membaca dan dengan dukung sejarah sastra ya, karena sastra itu adalah napas kebudayaan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus podcast kami. Aku Kalista dan aku Helen. Terima kasih sudah menyimak perjalanan pembahasan podcast sejarah sastra kami. Sampai jumpa. Bye.